Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Wahidil Ahad, Al-Fardis Samad, Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana thabbit imanana, inna ya Rabbana ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahsurna yawmal qiyamati ma' zumrati al-muwahhidin ma'a imamihim habibika sayyidina Muhammad. Warzuqna ya Rabbana thabata qabla al-maut wasyahadata ba'da al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kita lanjutkan belajar akidah kita bersama Imam Ibrahim Al-Laqani yang kita sudah sampai kepada bait qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah munazzahan awsafuhu saniyah an diddin aw syabahin syarikin mutlaqa wa walidin kadzal walad wal asdiqa. Sifat Allah qiyamuhu binafsihi, sifat salbiyah. Qiyamuhu binafsihi sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuki sifat Allah wahdaniyat. Allah Maha Tunggal. Kul, katakanlah, huwa Allahu ahad, Allah adalah Maha Tunggal. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Maha Tunggal. Allah satu. Para pakar akidah ahli sunnati wal jamaati al-ash'ariyati di saat membahas tentang Allah Maha Tunggal memperluas pembahasannya seluas penyelewengan akidah yang ada pada masa itu. Mulai dari ada sekelompok yang mengatakan bahasanya seorang manusia itu bisa menciptakan dengan kudrah yang Allah titipkan kepadanya, yang menitipkan kudrah sehingga manusia punya kudrah. Muncullah kaum Mu'tazilah yang mengatakan kita semua menciptakan pekerjaan kita sendiri. Kemudian juga ada keyakinan-keyakinan yang terjadi pada masyarakat bahwa ada selain Allah menurut mereka, akan tapi diberi sifat-sifat seperti sifatnya Tuhan. Zatnya tidak seperti zatnya Tuhan, akan tetapi ia memberikan sifat-sifat kepada makhluk tersebut atau sesuatu tersebut seperti sifatnya Tuhan. Belum lagi banyaknya kepercayaan, dan tidak di negeri Arab, tapi di luar pun banyak. Seperti di masyarakat kita ada keyakinan-keyakinan tentang Roro Kidul atau segala sesuatu yang punya kekuatan. Dewa-dewi, ada dewa air, ada dewa padi, dewa. Ini keyakinan-keyakinan yang ada. Maka setelah menyatakan seorang yang beriman bahwasanya Allah itu harus ada, tidak membutuhkan kepada apapun dan siapapun, maka harus ada. Bisa saja itu berbilang. Dahulu berbilang, abadi berbilang, mungkin itu semuanya. Kemudian tidak membutuhkan kepada yang lainnya tapi berbilang.
Sementara ilmu kita ilmu tauhid mengesahkan Allah. Sehingga pembahasan wahdaniyat ini sebetulnya pembahasan yang paling penting di dalam masalah pembahasan akidah sini. Al-wahdaniyah membicarakan tentang kemahatunggalan Allah. Maha tunggal Allah di dalam segalanya. Maha tunggal di dalam zatnya. Maha tunggal di dalam sifatnya. Maha tunggal di dalam zatnya dan maha tunggal di dalam sifatnya. Sehingga para ulama untuk menepis penyelewengan tersebut membahas bahwasanya seseorang baru benar dengan keyakinannya bahwasanya Allah maha tunggal di saat sudah bisa menafikan, meniadakan dari Allah al-kumum al-khams. Ada kumum al-khamsah, ada kam, ada kumum al-khamsah. Apa itu? Al-kam itu berbilangnya. Berbilangnya Allah di dalam zat, berbilangnya Allah di dalam sifat, berbilangnya Allah di dalam pekerjaan. Bagaimana berbilangnya Allah di dalam zat? Masalah al-kam, yang pertama adalah al-kam, menafikan al-kam, menafikan kumum khamsah. Kam yang 5 harus ditiadakan. Yang pertama adalah kam fidzat. Kam fidzat ada 2, yaitu al-kam al-muttasil fidzati, yang harus ditiadakan bagi seorang yang beriman harus meniadakan berbilangnya Allah di dalam zatnya. Maknanya tidak boleh ada keyakinan pada kita bahwasanya selain zat Allah ada zat lain yang menyerupai Allah, sehingga ada 2 Tuhan. Kalau ini jelas, jika adanya 2 Tuhan, maka itu belum mengesahkan. Tetapi sebelum ini, jangan buru-buru dulu. Sebelum kita meniadakan al-kumum al-khamsah, kita harus menjelaskan hujjah secara akal. Kalau nakalnya jelas, qul huwallahu ahad, Allah adalah maha tunggal. Apakah benar-benar tidak diperkenankan Allah itu berbilang? Kenapa sih? Yang penting kita percaya adanya Tuhan. Ada Tuhan kebaikan, Tuhan kejahatan, seperti yang ada di kaum Majusi, Persia. Ada Tuhan menghidupkan, ada Tuhan menciptakan, kemudian Tuhan yang menjaga dan menghancurkan dari agama Hindu. Ada Tuhan-Tuhan. Kenapa tidak boleh? Yang penting kita percaya dari Tuhan. Gitu. Jawabannya adalah bahwa berbilangnya Tuhan adalah mustahil. Berbilangnya Tuhan adalah mustahil. Kalau seandainya ada Tuhan 2, niscaya alam tidak terwujud. Jika Tuhan itu berbilang, tidak akan terwujud alam semesta ini. Dan Al-Quran menyebutkan yang demikian. Jika Tuhan itu berbilang, tidak akan terwujud yang namanya semesta ini. Bagaimana kalau Tuhan itu 2, lalu alam ini tak terwujud? Sebab jika Tuhan itu 2, bagaimana hubungan antara Tuhan dengan semesta ini di dalam menciptakan atau meniadakannya? Sehingga di situ ada namanya dalil tawarud dan dalil tamanu yang disebutkan oleh pakar akidah. Tawarud itu begini: jika ada sesuatu yang satu, bagaimana hubungan Tuhan Allah dengan sesuatu tersebut? Jika Tuhan itu 2, sekarang tanyakan, siapa yang menciptakan barang itu, sesuatu tersebut? Semesta alam, jagat raya, bumi, matahari, dan bintang. Siapa yang menciptakan Tuhan jika kita katakan Tuhan itu 2? Dalil tawarud ini, dua-duanya punya peran di dalam menciptakannya. Sekarang pertanyaannya, apakah mereka bareng-bareng atau beriringan? Jika mereka bareng-bareng menciptakannya, mustahil jika ada 2 athar dengan 2 mu'athir. Sesuatu satu diciptakan 2 orang, kalau manusia itu kebayang, akan tapi tidak ada yang mengerjakan sesuatu yang sama.
Jika ini paku dipukul oleh satu palu, ada bergerak. Jika palu yang kedua memukul, bukan berpindahan dari yang pertama. Tentu ini adalah gerakan yang berbeda. Jika saya menggaris seret di satu lantai, ada lagi yang menggaris di tempat yang sama, tentu garis yang pertama bukan garis yang kedua. Tidak mungkin satu athar dengan dua mu'athir. Jika ada satu hal dikerjakan dua orang, tidak ada. Tidak mungkin. Termasuk dalam segalanya ini. Kalau ada rumah dibuat oleh dua orang, tentu yang satu nata bata sini, satu nata sini. Berbeda. Gak mungkin. Satu hal dikerjakan oleh dua. Mustahil. Apa saja coba. Kalau ada ini menggaris, ini memperdalam, iya. Ini menata, ini lebih tinggi. Tidak mungkin satu hal dikerjakan dua orang. Urusan manusia. Begitu juga semesta. Berarti tidak mungkin Allah menciptakan alam dua. Dua Tuhan menciptakan alam bareng-bareng, tidak mungkin. Atau bergantian. Kalau bergantian, tentu yang kedua adalah tahsil hasil, mengerjakan sesuatu yang sudah terjadi. Sudah jadi rembulan, baru ada Tuhan yang lain ikut membuatnya. Bohong, khayal. Berarti yang dua tidak berbuat. Berarti dia adalah tidak punya peran sebagai Tuhan yang menciptakan, karena dia tidak menciptakannya. Kalau menciptakan bareng-bareng mustahil. Kalau bergantian, yang pertama menciptakan rembulan, kemudian yang kedua menciptakan juga rembulan, mustahil. Kenapa? Sudah jadi, kenapa harus dikatakan dia menciptakannya? Berarti yang menjadi Tuhannya satu, yang kedua adalah bukan Tuhan, karena yang kedua tidak menciptakannya. Baik, kalau bagi kerja, anggap saja bumi dibelah jadi dua. Yang pertama Tuhan satu, bagian yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan dua. Baik. Dan kita katakan semua Tuhan ini berkuasa. Dua Tuhan ini berkuasa. Akan tapi coba direnungi. Belahan dunia yang separuh dikuasai oleh Tuhan A. Belahan dunia yang kedua dikuasai Tuhan B. Sekarang bagaimana hubungan Tuhan yang pertama, Tuhan A, dengan belahan bumi yang A? Jelas ia menciptakannya. Tapi urusannya Tuhan A dengan belahan bumi yang sebelah, katakan berkuasa atau tidak? Mengatakan tidak berkuasa. Berarti kalau tidak berkuasa tidak pantas jadi Tuhan. Karena apa? Kalau Tuhan ini tidak berkuasa dengan belahan dunia yang separuhnya lagi, berarti dia bukan Tuhan. Karena apa? Dia tidak kuasa. Karena apa? Kekuasaannya dibatasi oleh Tuhan yang lainnya. Itu namanya presiden dengan presiden. Dan itu mustahil. Baik. Berarti adanya dua Tuhan yang mengerjakan sama adalah mustahil. Baik. Ini adalah dalil, namanya dalil tawarud. Kemudian ada lagi para pakar akidah itu ini kehebatan ya. Tidak cukup ya kita mengatakan qul huwallahu ahad, tapi punya bayangan-bayangan yang salah. Misalnya, jika dua itu, kalau dua-duanya punya keinginan yang sama, menciptakan bumi tadi, pembatalannya dengan tiga tadi. Jika bumi diciptakan dua Tuhan bersamaan mustahil, bagaimana dua athar, dua mu'athir. Kemudian kalau bergantian, itu adalah yang kedua tidak punya fungsi sebagai Tuhan. Kalau membagi, berarti Tuhan itu tidak punya kekuasaan mutlak dan tidak pantas jadi Tuhan. Nah sekarang jika keinginannya berbeda, kalau keinginannya bersama tadi sudah mustahil, namanya dalil tawarud. Kalau keinginannya berbeda, satu Tuhan ingin mewujudkannya, satu lagi saya tidak pengen. Nah ini, yang satu mengatakan saya ingin menciptakannya, satu tidak ingin. Atau setelah dihidupkan begini, yang satu ingin mematikannya, yang satu ingin tetap menjaganya untuk hidup. Nah ini tamanu, karena bertentangan. Bagaimana kisahnya dua Tuhan itu? Apakah dua-duanya akan terlaksana karena mereka punya kekuasaan mutlak? Kalau dua-duanya terlaksana, nggak mungkin terwujud. Wong ini mutlak untuk mematikannya, ini punya kekuatan mutlak untuk menghidupkannya. Bagaimana ini? Mustahil.
Mustahil. Karena apa? Kekuasaan Tuhan adalah mutlak. Kalau seandainya Tuhan yang pertama menginginkan adanya semesta, lalu mewujudkan semesta, sementara Tuhan yang kedua adalah tidak bisa mewujudkan semesta, berarti Tuhan yang kedua adalah lemah. Selagi lemah tidak pantas jadi Tuhan. Nah, selagi dia tidak pantas jadi Tuhan, sudah kita katakan dia dengan Tuhan satunya sama, berarti Tuhan yang pertama pun sama dengan Tuhan yang kedua, kekuasaannya tidak mutlak. Kenapa? Segala sesuatu yang dibilang sama, maka ketahuilah, jika ia dikatakan tidak mampu jadi Tuhan, maka yang kedua pun tidak mampu jadi Tuhan. Maka ini dalil tamanu. Jika mereka punya keinginan berbeda, Tuhan dua ini punya keinginan berbeda. Nah, ini kan ada contoh dalam satu agama, yang satu Tuhan menciptakannya, satu Tuhan merawat, satu Tuhan mematikannya. Ini kisahnya bagaimana kalau tiba-tiba si amati? Apakah musyawarah? Kalau musyawarah itu kan tidak punya kehendak mutlak. Kalau musyawarah tidak punya kehendak mutlak. Berarti dalam musyawarah itu Tuhan punya iradah. Tuhan pertama punya iradah, Tuhan kedua punya iradah, Tuhan ketiga punya iradah. Lah, iradah ini kalau berbeda-beda susah terwujud. Kalau iradahnya disepakati, dibarengkan iradah, keinginannya diseragamkan musyawarah. Ini kalau sudah diseragamkan, lalu ingin jadi yang pertama tadi, seragam, ya sudah, kita akan membuat. Balik lagi yang pertama, mustahil. Tiga, Tuhan menciptakan satu hal yang sama. Ini adalah yang diungkapkan oleh para ulama tentang mustahilnya berbilangnya Tuhan. Apa kata Tuhan yang menciptakannya setelah dia menciptakan ternyata ada Tuhan yang mematikannya? Bisa komplain, kamu enak-enak saja, saya tidak ingin membunuh dia, tapi kemana kau matikan? Ini adalah hayal dalam bertuhan. Tuhan Allah mutlak, kalau menghendaki sesuatu akan terwujud dan tidak ada yang bisa menghalangi. Baik, ini adalah mustahilnya Tuhan berbilang. Kemudian makna berbilang ini sendiri ternyata bukan saja di dalam urusan datnya yang berbilang, tetapi disitulah kita harus bicara tentang al-kumum al-khamsah. Harus kita nafikan 5 kam. Kam yang pertama adalah zat. Al-kam al-muttasil fi dzat, yang kedua adalah al-kam al-munfasil fi dzat. Al-kam al-munfasil fi dzat dulu. Al-kam al-munfasil fi dzat, kemudian al-kam al-muttasil fi dzat. Nah, ada kam munfasil fi dzat. Disebutkan kalau muttasil fi dzat, al-kam al-muttasil fi dzat, al-kam al-munfasil fi dzat. Jadi munfasil muttasil. Yang disebut dengan al-kam al-munfasil fi dzat artinya apa? Ada bilangan di dalam zatnya Tuhan. Jadi ada dua Tuhan. Ini jelas seperti tadi pemahaman tentang Tuhan yang berbilang. Ada Tuhan A, ada Tuhan B. Zatnya berbeda, munfasil. Tapi ada al-kam al-muttasil fi dzat. Al-kam al-muttasil fi dzat. Zatnya satu tapi terdiri dari, nah ini loh. Zatnya satu tapi terdiri dari bagian-bagian. Maka Tuhan yang satu, biarpun dia mengatakan satu, tapi dia katakan terdiri dari bagian-bagian. Maka pertanyaannya, setiap bagian ini jika dipisah, misalnya Pak, gabungan menjadi Tuhan. Pertanyaannya, di saat gabungan unsur-unsur Tuhan ini, jika dipisah, biarpun gambarannya ini bagian yang menciptakan, bagian yang ini digabungkan jadi satu, itu tetap tidak bisa. Sebab di saat berpisah, apakah dia mutlak bisa jadi Tuhan atau tidak? Bagian yang pertama jika dipisah, bagaimana dia punya fungsi? Sebagai Tuhan atau tidak? Kalau dia katakan dia punya fungsi sebagai Tuhan mutlak, berarti langsung menjadi dua Tuhan. Kalau dikatakan dia itu di saat dipisah tidak akan bisa jadi Tuhan, berarti bagian yang tidak bisa jadi Tuhan kalau dikumpulkan pun tetap tidak bisa jadi Tuhan. Kam al-muttasil fi dzat. Jadi zat Tuhan Allah terdiri dari bagian-bagian, unsur-unsur, hanya karena digabungkan, setelah digabungkan menjadi kekuatan Tuhan yang maha kuat, maha kuasa. Tapi ini terdiri dari, lah ini juga tidak diperkenankan.
Sehingga kalau seandainya ada orang mengatakan tiga adalah satu, ini bingung. Tiga adalah satu. Sebaik kalau ada Tuhan tiga, tapi sebetulnya mereka punya satu kesatuan. Nah kalau dipisah satu-satunya bisa jadi Tuhan? Tidak. Kalau setiap satunya dipisah bisa jadi Tuhan mutlak, punya kekuatan mutlak, berarti sudah berbilang ini Tuhan. Oh tidak, maksudnya bukan begitu. Satu-satunya tidak punya kekuatan mutlak. Baru kalau bergabung mereka, Pak, itu punya kekuatan mutlak. Unsur-unsur Tuhan tadi. Baik, jika di saat berpisah tidak punya kekuatan mutlak, tidak bisa menjadi Tuhan yang punya kekuatan mutlak, baru di saat digabung ini adalah punya kekuatan mutlak sebagai Tuhan. Sekarang di saat berpisah tidak punya kekuatan mutlak untuk menjadi Tuhan yang punya kuasa mutlak, berarti yang di saat dipisah, di saat unsur itu terpisah tidak bisa menjadi Tuhan, digabung pun tetap tidak akan bisa menjadi Tuhan mutlak. Ini adalah al-kam al-muttasil fi dzat wal kam al-munfasil fi dzat. Ini memang detail para mutakallimin bahas masalah ini. Padahal intinya adalah meniadakan Tuhan berbilang. Cuman kadang ada keyakinan tiga adalah satu. Dari mana tiga adalah satu? Dari dulu nggak ada tiga adalah tiga. Tak ada tiga unsur bergabung menjadi satu. Tiga oknum menjadi satu, nggak bisa itu. Tiga. Kemudian yang kedua adalah al-kam al-muttasil al-kalm al-muttasil fi sifat wal kam al-muttasil fi sifat. Meniadakan berbilangnya sifat Allah. Baik muttasil ada pada Allah. Allah mempunyai sifat kudrah satu, tunggal. Tidak berbilang sifat kudrah Allah. Ini kam al-muttasil fi di dalam zat Allah, di pada zat Allah ada sifat kudrah satu. Bukan berbilang. Sebab kalau dikatakan sifat kudrah Allah berbilang, tidak beda dengan kita mengatakan berbilangnya Tuhan. Karena apa? Sifat kudrah Allah jika berbilang, sementara kudrah Allah mutlaqah. Tidak terikat dengan apapun. Mutlak. Tidak ada yang membatasi. Ada sifat kudrah. Dengan kudrah innal Allah menciptakan semesta. Tak tanya Allah juga punya kudrah yang lainnya. Bagaimana sifat kudrah Allah? Harus kudrah mutlak. Bagaimana ini? Maka itu seperti mengadakan dua Tuhan. Baik. Yang keempat adalah ini, yang bagian yang kedua, masalah al-kam muttasil fi sifat. Artinya apa? Kita tidak mengatakan Allah punya sifat kudrah dua atau iradah dua, tapi sifat kudrah Allah adalah tunggal satu, tapi kita telah menyifati selain Allah punya kudrah seperti Tuhan Allah. Makanya disinilah bagaimana kita akan mengatakan orang yang percaya ini Roro Kidul punya kekuasaan, kemudian ini punya kekuasaan seperti kekuasaan Tuhan. Mengatakan Tuhan Allah punya kekuatan mutlak kudrah. Tapi setelah itu kok meyakini selain Allah punya kudrah yang serupa dengan kudrah Allah, itu sama, menduakan Tuhan. Atau iradah seperti iradah Allah. Sifatnya berbilang, biarpun di dalam biarpun ini kita nisbatkan kepada selain Allah, dinisbatkan kepada Allah dengan dua sifat, dengan sifat yang berbilang itu pun tidak diperkenankan. Bagaimana jika kita menyifati selain Allah dengan sifat-sifat Allah? Maka ini loh yang banyak syirik di sini. Syirik di sini. Tuhannya tetap Allah, akan tapi dia ternyata mempercayai yang penguasa ini, penguasa itu, penguasa itu. Tapi keyakinannya itu seperti meyakini dia itu adalah Tuhan. Biarpun dia mengatakan saya tidak mempercayai zatnya dia adalah Tuhan, cuma dia punya kekuasaan. Dan selama ini kalau sudah orang pergi ke Laut Selatan, ada namanya Nyi Roro Kidul, contoh. Mereka meyakini punya kekuasaan seperti kekuasaan Tuhan. Belum lagi. Biarpun dia tidak mengatakan misalnya Tuhan, terserah mengatakan apa saja, penguasa Laut Selatan dan sebagainya. Tidak seperti kita bicara tentang kekuasaan seorang presiden dan sebagainya. Kekuasaan seperti kekuasaan yang bisa mengatur semesta ini, tapi ada punya bagian-bagian. Nah ini keyakinan-keyakinan itu juga rusak. Karena apa? Tidak mempercayai berbilangnya zat Allah, tapi ternyata telah meyakini bahwa ada selain Allah yang punya sifat seperti sifat Allah. Sehingga namanya ini berbilangnya sifat. Jika ada orang mengatakan berbilangnya sifat, baik berbilangnya sifat itu dimiliki oleh Allah semuanya, itu mustahil. Atau berbilangnya sifat yang satu milik Allah, kemudian ada makhluk lain yang kita beri sifat seperti sifat Allah. Sifat yang lainnya, apapun, sifat khaliqiyah, sifat menciptakannya, sifat, pokoknya sifat yang dimiliki Tuhan Allah, kalau ternyata kita menyifati makhluk Allah,
seperti yang dimiliki oleh sifatnya Allah, maka ini termasuk bagian syirik, menduakan Tuhan. Kemudian ini memang ya begitulah pembahasan tentang akidah, harus ada sedikit sabar. Kemudian yang terakhir adalah al-munfasil fil af'al. Harus kita tiadakan. Kalau al-munfasil fil af'al, tidak boleh siapapun, munfasil terpisah, tidak boleh siapapun dari kita meyakini bahwasanya di sana ada pekerjaan selain pekerjaan Allah yang menyerupai pekerjaan Allah. Fi'il Allah. Allah punya pekerjaan. Akan tapi di situ ada orang yang mengatakan ada pekerjaan seperti pekerjaan Allah, yaitu tadi termasuk kembali kepada penciptaan. Siapa yang menciptakan ini? Yang menciptakan ini adalah bukan Allah. Kita mempercayai selain Allah menciptakan yang sesungguhnya. Kalau manusia menciptakan misalnya tukang kursi, ini lain, bukan seperti itu. Akan tapi kalau ada seorang hamba meyakini Allah sang pencipta, kemudian meyakini selain Allah punya kekuatan menciptakan seperti Allah, maka itu sudah bab syirik. Ya kalau tadi kita kembali kepada Nyi Roro Kidul, tidak sekedar kita menyifati Nyi Roro Kidul sebagai punya kekuasaan misalnya. Ini yang ada di Indonesia saja. Atau Fir'aun. Atau raja-raja yang dituhankan, ketua kepala suku. Termasuk sifat yang layak hanya untuk Allah, yaitu disembah. Kemudian atau sifat menciptakan. Menciptakan, maka tidak diperkenankan kita. Ini pekerjaan Allah menciptakan. Ini pekerjaan Allah menciptakan. Jadi tidak boleh ada siapapun dari kita yang menisbatkan bahwasanya secara hakikat ini adalah karyanya. Kalau kita berbuat, ketahuilah semua orang sadar aku yang membuat ini. Tapi adalah bukan hakikatnya, karena semua orang sadar bahwasanya kekuatan yang memberi adalah Allah. Sehingga dia bisa membuat seni seperti itu adalah Allah, dan seterusnya adalah dari Allah. Maka kaum Mu'tazilah tersesat di saat mereka mengatakan bahwasanya manusia ialah yang menciptakan pekerjaan mereka sendiri. Sementara ahli sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Baik, ini adalah al-kumum al-khamsah yang harus ditiadakan. Kalau sudah orang menafikan kam yang khamsah, yang 5 ini, maka barulah benar tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada orang meyakini Tuhannya Allah yang Maha Tunggal, akan tapi ternyata masih percaya dengan kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat. Ini termasuk ada keyakinan animisme, dinamisme. Biarpun masih bertuhan, kadang-kadang masih percaya ada batu, ada sumur yang punya kekuatan ini, ada berbeda dengan karamat yang selama ini diyakini oleh umat Islam yang bertauhid yang benar. Karamah adalah bukan kita meyakini dari zatnya itu punya kekuatan. Yang menjadi masalah adalah kalau kita meyakini sesuatu ada kekuatannya. Termasuk jimat. Jimat, kalau orang benar cara berkeyakinan tidak menjadi syirik. Jimat adalah, kalau orang meyakini bahasa jimat inilah yang menjadikan saya begini begitu, ini sudah syirik. Karena apa? Mengatakan bahasanya ada kekuatan seperti kekuatan Tuhan yang dimiliki oleh benda tersebut, itu syirik. Tapi kalau kita mengatakan jimat yang maknanya adalah ayat Al-Quran yang ada berkah, ayat Al-Quran yang ini ada menjadi apa, sebab Allah menjaga kita, tetap keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, biarpun urusan jimat adalah tidak dianjurkan. Ngapain orang pakai jimat-jimat ya? Dalam kisah Sayyidina Abdullah ibn Umar yang memperkenankan taklid tamatim itu mengalungkan, ada pada zaman Sayyidina Abdullah bin Umar anak-anak kecil dikalungi ayat-ayat Al-Quran, dan Sayyidina Abdullah bin Umar diam. Kenapa? Untuk menjaga dari gangguan-gangguan yang terlihat. Berarti yang jimat itu adalah berlaku untuk anak-anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil belum bisa membaca. Tapi kalau yang sudah membaca tidak usah dipakai jimat. Kalau yang baca wirid. Orang sudah tua pakai jimat, ini kan bermasalah. Enggak berlaku jimat. Dari mana pendidikan jimat itu? Tapi tidak syirik. Jangan mengatakan syirik kecuali Anda tidak bisa baca Al-Quran. Sekarang orang punya toko 16 tempelan itu, yang satu dari Kiai A, Kiai B, Kiai C, baca di doa baru dapat pahala nanti. Kalau ayat Quran ditempelin ya sudah tempelin saja. Tapi jangan ekstrim sebagai orang syirik, kecuali kita meyakini kekuatan dari itu syirik. Lah itu loh maksudnya bab tauhid yang kita bahas hari ini. Baik, kemudian di situ lanjutan daripada nazam selanjutnya apa tadi?
Al-wahdaniyat, munazzahan, Allah tersucikan, terbebaskan. Awsafu, sifat-sifat Allah saniyah yang tinggi, mulia. An diddin aw syabahin syarikin mutlaqa wa walidin. Yang harus kita yakini bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah kita yakini mempunyai sifat-sifat yang tadi kita sebutkan. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Maka sebelum kita masuki sifat ma'ani, ini sifat salbiyah. Jadi sebetulnya ini pengukuhan daripada yang sudah disebutkan. Did untuk menafikan sifat-sifat yang pertama, qidam. Tidak boleh kita menjafeti Allah adalah bisa, adalah tidak dahulu, dan seterusnya. Syabih, mukhalafah, syarik adalah dalam wahdaniyat tadi. Walid, nah ini walid ini bisa masuk semuanya, seperti manusia nanti punya bapak, punya anak, dan seterusnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala harus kita jauhkan pemahaman kita tentang Allah dari Allah itu punya did. Makanya kita sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang bertentangan. Hudusnya Allah, Allah baru, mustahil. Asyabah atau yang serupa dengan Allah. Kita harus membahas dulu apa sih did dulu ya. Ada pembahasan para ulama. Ada diddani, ada naqidani, ada mukhtalifani atau khilafani. Kalau yang dinamakan naqidani, naqidani itu la yajtami'ani wa la yaftariqani wa la yartafi'ani. Jadi kalau naqidani itu la yajtami'ani wa la yartafi'ani. Tidak mungkin berkumpul dan tidak mungkin terangkat semuanya. Contoh antara diammu dan gerakmu. Diam dan gerak tidak bisa berkumpul. Kalau tidak diam adalah tidak gerak. Namanya naqidani. La yajtami'ani wa la yaftariqani wa la yartafi'ani. Tidak bisa kumpul dan tidak akan terangkat semuanya. Misalnya itu tadi, diam dan gerak. Diam dan gerak. Sesuatu itu kalau tidak diam pasti gerak. Tapi dua-duanya tidak mungkin berkumpul. Diam dan gerak nggak mungkin ada. Tapi dua hal tersebut antara diam dan gerak tidak mungkin terangkat dua-duanya. Pasti salah satu. Pasti salah satunya ada. Sehingga seseorang kalau tidak diam, tidak gerak. Yang jelas diam dan gerak tidak bisa bertemu. Diam dan gerak berbeda. Cuman perbedaan sesuatu yang tidak bisa bertemu dan tidak mungkin terangkat semuanya, maka itu namanya an-naqidani. Tapi kalau diddani la yajtami'ani wa qad yartafi'ani. Didd la yajtami'ani wa qad yartafi'ani. Putih lawannya hitam. Putih lawannya hitam. Jadi putih dengan hitam la yajtami'ani, tidak akan mungkin berkumpul. Tapi qad yartafi'ani akan tapi mungkin saja terangkat putih juga hitam ganti hijau. Nah ini qad ini la yajtami'ani wa qad yartafi'ani. Kalau mukhtalifan ini adalah dua itu berbeda. Dua itu berbeda, tapi qad yajtami'ani wa qad yartafi'ani. Qad yajtami'ani berbeda. Makan berbeda dengan minum. Tidak sama, makan bukanlah minum. Yakhtalifani. Makan bukanlah berdiri. Makan dan berdiri. Makan sendiri, berdiri adalah sendiri. Bisa saja orang itu yartafi'ani, tidak makan dan tidak berdiri. Kenapa dia tidak makan dan tidak berdiri? Menjadi
makan dan duduk. Tidak makan dan tidak berdiri. Mungkin. Tidak makan dan tidak berdiri. Jadi makan dan berdiri itu berbeda. Makan dan berdiri. Mungkin sekali ini, qad yajtami' ini. Mungkin saya itu makan sambil berdiri. Saya makan berdiri. Tapi makan dan berdiri saya bisa saja tidak ada dua-duanya. Wa qad yartafi'. Kapan itu? Saya jadi duduk dan ngomel. Makannya tidak ada. Ini adalah dihadirkan para ulama untuk sampai kepada pemahaman apa yang disebut did. Mustahil bagi Allah ad-dad. Dan did tadi apa? Gak bisa bertemu, la yajtami'aini abadan. Selagi ada ini pasti satunya hilang. Did. Kalau kita kata Allah ada, pasti didnya lawannya tidak boleh ada. Jika kita paksakan didnya Allah itu ada, pasti yang mesti lawannya tidak ada. Gak mungkin diddani ada dua-duanya. Sehingga kalau kita sudah mengatakan Allah itu qidam, wajib tiada sifat hudusnya Allah. Kalau kita katakan Allah hudus, tidak mungkin qidam, selesai. Sementara sudah dikukuhkan lagi bahwasanya Allah adalah punya sifat qidam, Allah qadim, sifat qidam, maka sifat hudus pasti tidak ada. Ada did. Baqa sifat Allah. Didnya baqa adalah fana. Maka selagi kita meyakini Allah adalah punya sifat baqa abadi, mustahil setelah kita mengatakan abadi, Allah adalah bakal hancur. Sebab apa? Selagi kita katakan sesuatu itu abadi, berarti kata tidak hancur tidak boleh. Kalimat hancur tidak boleh ada di sini. Tapi di saat kita mengatakan Allah adalah bakal hancur, maka sifat baqa tidak ada. Sementara sudah kita kukuhkan dengan hujjah bahwasanya Allah harus abadi. Berarti didnya ditiadakan. Makanya munazzahun anud diddi. Asyibh. Lah, syibh itu apa? Ada di situ asyibhu wasyabih itu sama seperti al-hibbu wal habib. Asyibhu wasyabih. Kalau syabih itu lain dengan al-mathil, lain dengan nadhir. Kalau asyabih itu maknanya adalah ada kesamaan di dalam hal-hal tertentu. Maka tidak ada yang menyerupai Allah, biarpun tidak semua keseluruhannya, biarpun hal tertentu. Apa? Makanya namanya di sini musyabbihah. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang mulia. Tak tahu apa? Kita menyebut manusia. Memang secara utuh manusia ini tidak kita katakan Tuhan. Tapi ternyata kita mengatakan ada pada manusia ini seperti yang dimiliki Tuhan. Lah ini. Biarpun tidak semuanya, apanya saja terserah. Biarpun tidak keseluruhannya. Maka itu termasuk belum mengesahkan Allah, masih menyekutukan Allah. Karena apa? Mengatakan bahasanya ada sesuatu yang menyerupai Tuhan biarpun tidak keseluruhannya. Misalnya kita menyebut manusia punya kepala, punya mata dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan mata, matanya manusia. Sementara di Al-Quran baca mata. Tak taunya kita katakan ini matanya manusia. Lalu mengatakan Allah punya mata, kemudian punya keyakinan gambaran lintasan ya kayak mata-mata begini. Biarpun tidak seperti mata manusia, akan tapi lubang dua dan sebagainya. Maka ini tashbih, sehingga masuklah kaum musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluknya yang kita bahas kemarin. Tidak harus menyerupakan ada serupa Tuhan, manusia seperti Tuhan, enggak. Biarpun hanya bagian-bagian tertentu. Sehingga musyabbihah itu bab yang mengatakan bahasanya ada ain tangan Allah, mata Allah, semuanya jika kita tidak menggunakan tafwid, menyerahkan kepada Allah, atau takwil, kita takwili agar kita terhindar dari menyerupakan, maka nanti munculnya kaum musyabbihah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itulah akidah yang dibahas. Jadi detail sekali Imam Ibrahim Al-Laqani di saat ingin membahas masalah ini betul-betul cermat. Asy-syabih. Baik. Syarik. Kalau syarik itu adalah ya musyarik yang berbarengan dengan Allah. Yusyarik berbarengan dengan Allah, bareng-bareng dengan Allah
di dalam segala hal yang sudah kita nisbatkan kepada Allah. Ini juga mengarah kepada makna wahdaniyat tadi. Misalnya, kita katakan bahwasanya Allah adalah maha dahulu dan dahulu dan dahulu. Tak tahu ya, diam-diam dia mengatakan alam pun juga dahulu. Berarti ada yang menyertai Allah di dalam kedahuluan, maka itu syirik. Kaum falasifah. Dan ini juga tersesatnya seorang yang suka membid'ahkan, dikit-dikit mengatakan syirik, tawasul syirik, ternyata dia diam-diam mengatakan alam ini adalah qadim qidam bin nau, mengatakan alam semesta adalah dahulu. Yang mengatakan semesta itu dahulu seperti kaum falasifah belum beriman, syirik. Karena apa? Ini tadi masuk bab apa? Mengatakan Allah punya syirik fil qidami. Allah ada yang membarengi Allah di dalam kekidamannya. Sementara yang kidam hanya Allah Subhanahu wa taala, selain Allah adalah hadits. Ini makanya syirik itu dibahas jelas syirik. Wal walidain, punya orang tua, bapak. Ini untuk menapis Tuhannya orang Nasrani, kan ada Tuhan bapak ya ini. Ada Tuhan bapak, nanti ada Tuhan anak. Ini bermasalah. Tuhan bapak. Wal asdiqa, makna shadiq adalah, kalau kita disebut sebagai shadiq, kawanku adalah zat selain Allah. Kalau engkau adalah sahabatku, makna persahabatan adalah adanya saling mencintai. Kalau saling mencintai, iya, Allah mencintainya, dia mencintai Allah. Tapi ada tambahannya di dalam saling mencintai di antara kita, bagaimana? Orang yang mencintai itu akan punya pengorbanan sampai artinya yang punya pengorbanan, perjuangan untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan untuk yang dicintainya. Jadi makna shadiq di sini adalah gambarannya Allah itu perlu kawan, sehingga ada sebagian punya keyakinan kayak malaikat-malaikat Allah. Ada ciptaan Allah. Bukan teman Allah di dalam menciptakan makhluk semesta ini, tidak. Akan tapi justru dengan menciptakan malaikat, Allah ingin menampakkan, menunjukkan bahwasanya Allah maha kuasa untuk menciptakan itu semuanya. Nah, di dalam masalah ini anak, mustahil punya anak. Ada syair yang ditulis oleh Imam Razi, yang syair tentang agama Nasrani ya. Ajaban lil masihi bainan nasara wa ilallahi walidan nasabuhu. Aku terheran berkenaan dengan urusan Sayyidina Isa. Terheran dengan orang Nasrani yang menisbatkan kepada Sayyidina Isa punya bapak. Sallamuhu ilal Yahud. Mereka menyerahkan Sayyidina Isa kepada orang Yahudi. Menyerahkan kepada orang Yahudi. Wa qalu, dan mereka orang Nasrani berkata, innahum ba'da qatlihi, mereka orang-orang Yahudi itu setelah membunuh, jadi Sayyidina Isa diserahkan kepada orang Yahudi, dan orang Yahudi itu setelah itu membunuh Sayyidina Isa. Setelah ba'da qatlihi salabuhu, kemudian orang Yahudi itu menyalibnya. Fa idza ma kana yaqulunahu haqqan, kalau yang dikatakan oleh orang Nasrani ini benar, bahwasanya Yesus Nabi Isa itu punya bapak, saluhum, tanyakan kepada orang Nasrani, aina kana abuhu, waktu Sayyidina Isa itu disalib di mana bapaknya? Kok diam saja nggak nolong? Bapaknya di mana? Satu, ini pukulan. Kemudian tanyakan, waktu Sayyidina Isa itu disalib, fa idza kana radiyan, bapaknya tuh ridho ndak? Kira-kira kalau anaknya itu disalib, ya dikatakan Tuhan, ridho atau tidak dengan orang Yahudi? Ridho tidak dengan orang Yahudi yang membunuh Isa itu? Kalau ridho, fashkuruhum, maka seharusnya kamu berterima kasih dengan pembunuh Yesus itu. Mestinya terima kasih.
Masona'u, apa yang telah diperbuat oleh yang orang Yahudi harus terima kasih. Tapi ternyata tidak. Wa idza kana sakhitan, kalau menjadikan murka, kalau memang marah, ini hei orang Nasrani, kalau kalian itu marah kepada orang Yahudi, artinya apa? Kalau memang Tuhan Bapa itu ridho atas perilaku orang Yahudi yang menyalib Yesus, mestinya kamu terima kasih. Karena apa? Menjadikan Tuhan Bapa ridho, berarti kamu terima kasih dengan orang Yahudi. Terima kasih orang Yahudi, Yesus telah kau bunuh. Nggak mungkin ridho Allah. Tuhan Allah nggak mungkin ridho Tuhan Bapa. Baik, jika ternyata Tuhan Bapa tidak ridho, berarti marah dong dengan orang Yahudi. Maka sebaiknya fa'buduhum, yang kau sembah adalah orang Yahudi. Li'annahum ghalabuhu, karena orang-orang Yahudi telah mengalahkan Tuhanmu sampai Tuhanmu tidak bisa nolong Yesus. Ya itu. Ini adalah syairnya Imam Razi, seorang pakar akidah. Jadi membuat syair-syair yang memukul orang lain. Kalau memang ternyata Tuhanmu itu nggak rela juga Yesus disalib, ya sebaiknya yang kau sembah bukan Yesus, tapi dan bukan Tuhan Bapa. Yang kau sembah orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi hebat, Tuhannya saja kalah. Berarti yang layak disembah adalah orang Yahudi. Ini kemudian ada hal lain lagi yang harus ini dicermati, hujah-hujah akliyah, hujah nakliyah. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang itu semuanya. Kita membakok dan seterusnya. Kemudian Allah Maha Tunggal, Allah tidak seperti apapun. Di dalam Al-Quran disebutkan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah apapun dari sisi manapun. Sehingga tidak ada tasbih di sini. Kemudian ada ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari ayat ini disebut sebagai surat Ikhlas. Sebab keimanan yang sesungguhnya dibangun dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalimat Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Jadi kalimat Allahu ahad ini menafikan banyaknya Tuhan dan berbilangnya Tuhan, dua iman. Jadi dengan ahad, Allah Maha Tunggal, berarti tidak berbilang dan tidak banyak. Berarti Tuhan hanya satu. Dua akidah sesat dipangkas tentang banyaknya Tuhan atau berbilangnya Tuhan. Banyak Tuhan banyak, dewa, atau Tuhan dua. Pokoknya berbilangnya Tuhan ditiadakan dengan firman Allah, Qul huwallahu ahad. Kemudian Allahus samad. Hanya Allah tempat mengadu. Maka kalau sudah katakan Allah tempat mengadukan hajat kita, maka di situ menafikan tentang sifat lemah dan kurangnya Allah, dan juga menafikan sifat killah itu adalah sedikit maksudnya tidak sempurna, nakes, kekurangan. Ini sifat kekurangan ditiadakan dengan kalimat Allahus samad. Dua. Kemudian lam yalid wa lam yulad, yang dinafikan adalah masalah illah dan makluliyah. Artinya apa? Allah ada, tidak ada yang mengadakan. Illah dan makluliyah. Jadi illat wujudnya Allah, ada maklul itu sebab akibat. Artinya keberadaan Allah tidak ada yang menciptakannya dan tidak dilahirkannya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Ini untuk menafikan keyakinan bahasanya Allah itu punya syabih wan nadhir. Syabih wa syarik. Allah itu punya ada yang menyerupai Allah dari selain Allah, dan itu juga bertentangan dengan akidah. Sebagian menafsiri ayat Qul huwallahu ahad dengan panjang lebar, bahkan sebagian mengatakan akidah yang kita bahas dari sifat-sifat itu tersimbolkan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Baik, ini adalah masalah wahdaniyat, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Intinya bahasanya Allah Maha Tunggal. Tidak dibenarkan kalau Tuhan itu berbilang.
Tidak dibenarkan kalau Tuhan itu berbilang. Tuhan hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kalimat tidak berbilang itu harus dijelaskan dan sudah digamblangkan oleh para pakar akidah dengan menafikan al-kumum al-khamsah tadi. Maka kalau sudah orang faham kam al-khamsah, kumum khamsah, maka telah benar di dalam ia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak orang yang mengatakan dirinya bertauhid tapi dia telah menyerupakan selain Allah dengan Allah, atau menyerupakan Allah dengan makhluknya, kaum musyabbihah, mujassimah. Kemudian juga ada yang mengatakan Tuhan berbilang satu dua, Tuhan kehidupan, Tuhan mematikan, Tuhan kejelekan. Itu adalah keluar dari iman semuanya. Kembali lagi, akidah yang benar dan diridhai oleh Allah dalam keimanan adalah akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita, akidah kita semuanya, sehingga kita bisa selamat di dunia dan di akhirat bersama imam ahli tauhid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.